Ingat-ingat ya, kesalahan itu dalam baca Quran ya ada dua. Ada yang pertama namanya khofi, kesalahan kecil ya. Ada yang kedua yaitu kesalahan jali, kesalahan besar. Ketika ada orang dia berhenti yang mana bukan di tanda wakaf ya, itu salah, tapi salahnya khofi, kecil. Misalnya kita baca ola alam aku lakum ini alamu ghaibas samawat, kan tadi saya ajari berpikir di situ ya. Ola alam aku lakum ini alamu ghaibas samawat, itu kan belum tanda wakaf tuh. Itu secara hukum tajwid itu salah, tapi salahnya khofi, kecil. Nah, andai kata kita mundur ghaibas samawati wal ardi wa dan seterusnya ya. Nah, maka kesalahan tadi, jadi gampangnya malaikatnya tetap salah nih. Pas dia mundur dihapus salahnya, bener. Jadi nggak jadi salah. Mereka tahu, oh berarti nafasnya nggak kuat, ya kan? Akhirnya dia mundur, dia ulang lagi ghaibas samawati wal ardi dan seterusnya. Maka kesalahan kopi tadi dihapus. Berarti dianggap benar. Nah, tadi orang yang pertama tuh. Orang yang kedua bacanya sama nih. Ola alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawat. Dia berhenti di situ. Salah apa namanya? Khofi. Ditulis sama malaikat, salah khofi. Bukan diurang malah disambung. Wal ardi wa a'lamu, jadi salah jali. Jadi salah besar. Yang tadinya salah kecil dihapus tapi jadi salah besar. Saya bacain dulu, perhatikan panjang pendeknya, makhrajnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Adamu, ya Adamunya mat jais ya, kita baca dua aja. Ya Adamu mati ketemu banyak iklab, tahan minimal 2. Bias, nah humnya mimati ketemu ba, ikhlas syafawi, tahan juga minimal 2 ya. Asma'ihim, asmanya mat wajib, huruf matnya alif bertemu hamzah satu kata, ihimnya hanya biasa aja, nggak usah ngebas-ngebasin. Falamma amba'ahum, falamma alif huruf matnya bertemu hamzah beda kata sama mat jais. Falamma satu kata, amba'ahum satu kata. Amba'ahumnya non mati ketemu ba iklab, tahan sama kayak tadi minimal 2. Hum bi asma'ihimnya sama sama yang tadi juga, mati ketemu ba ifa syafawi, tahan minimal 2. Depannya lam alif kita tabrak ya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum, lamnya yang sukun bertemu lam lagi, idgham islet, huruf yang sejenis ya, ba ketemu ba, ta ketemu ta, sa ketemu sa, disebutnya idgham mislen. Idgham memasukkan, mislen dua huruf yang sama, jadi memasukkan dua huruf yang sama. Berhubung di Quran kita yang Kementerian Agama sudah ada tasdid, jadi lam yang pertamanya nggak usah dianggap. Jadi bukan berarti lam yang pertama yang di lafadz akul terus ditahan, akul lakum, nggak boleh ya, dimasukin langsung ke lam akul lakum ya
ketokannya jadi harus pas. Aqul lakum, jadi jangan ditahan lebih lama. Aqul lakum inni a'lamu, ini nun tasdidnya tahan minimal 2, ininya mad jaiz ya sukun bertemu hamzah beda kata. Ini satu kata, a'lamu satu kata. A'lamu ghaibas samawat. Samawatnya kalau kita wakofin maka menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun boleh dibaca 2, 4, 6 ya. Samawati satu kata, mundur ghaibah, depannya lam alif kita tabrak lagi. Ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Nah, wal ardi kemarin yang banyak kurang, roknya kan tebal tuh ya, rok sukun jatuh setelah fathah. Tapi jangan sampai a-nya itu kemudian ikut monyong ya. Jadi yang dimonyongin rok yang matinya doang. Wal a-nya jelas, wal ardi. Jadi bukan wal or. Ya bukan o, ya bukan o, tapi a tetap. Wal ardi. Ya, jadi jangan sampai jadi o. Nah, nanti di bawah ada juga tuh wastakbar, bau. Jadi jangan sampai jadi o, wastakbor, bor. Nah, itu jadi bo. Jadi ba-nya jangan dimonyongin sama yang di bawah tuh. Nah, ini juga ya, wal ardi. Jadi a-nya tetap mangap. Nah, ro-nya itu yang kita monyongin, yang kita tebelin. Wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Dari matu bedun boleh, dari wa a'lamu boleh. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wamanya matobi'i, kuntum dan mati ketemu tak, ifa akrob condong ke en, ditahan ya minimal 2. Kuntum tak, nih matinya ketemu tak, izhar syafawi jelas ya. Hati-hati nanti ke bawah lagu ya, kuntumnya boleh dilaguin. Wama kun, nah itu boleh. Tapi yang tom langsung dimasukin setelah mimnya sempurna. Wama kuntum tak, nah langsung ya. Jadi nggak boleh dilaguin kuntum tak, nah itu nggak boleh. Jadi nambahin aja itu sudah nambah harokat ya. Ketika kita sudah sempurna ngucap mimnya, maka langsung dimasukin ke huruf taknya. Kuntum taktumun. Wa in qulna, wa in nya ujung lidah keluarin, tempelin ke gigi atas ya, jangan dipantul. Wa id nggak boleh, atau dihamesin wa it, nah itu juga nggak boleh karena nggak punya hamas. Wa in qulna lil malaikati, malanya mat wajib ya, aslinya ada alifnya tapi alifnya tersimpan, langsung bertemu hamzah satu kata. Malaikat artinya para malaikat. Tis judu dimasukin, alifnya nggak dianggap, masukin ke sin langsung. Lil malaikatis judu li adama fasajadu. Nah ini juga kemarin yang masih salah, li adama. Nah adama mahnya pendek ya, jadi jangan dilaguin, jangan li adama, nah, jangan. Hati-hati nama-nama nabi, saya sering nyampein, seringkali karena kita udah hafal nama nabi ya, Adam ini kan termasuk nama nabi. Nah itu sering kita ngandelin hafalan kita ya. Contoh lain misalnya Ibrahim. Ibrahim itu ro-nya panjang, hi-nya panjang, Ibrahimah gitu ya. Tapi terkadang diantara kita masih suka baca salah satunya pendek. Misalnya ro-nya dibaca pendek, Ibrahim, rohi, Ibrahim, nah itu salah. Atau hi-nya yang dibaca pendek, ro-nya panjang, Ibrahimah, nah itu juga salah ya. Hati-hati nama-nama nabi, nama Nuh misalnya gitu ya, dan seterusnya. Fasajadu illa, fasajadunya kalau kita gabungin ke ilah maka menjadi mad jaiz. Ilah kita gabungin ke iblis maka juga menjadi mad jaiz. Sementara kalau tadi kita wakofin ya, li adama kita wakof di
fasajadu. Nah maka dunya itu belum menjadi mad jaiz ya, dia statusnya masih mad tabi'i, makanya bacanya nggak boleh lebih dari 2 ya, kita bacanya cukup 2. Seandainya tadi kita baca tuh wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu, nah udah segitu aja ya, jangan dipanjangin, jangan fasajadu. Ditanya kenapa kok dipanjangin, lah itu kan ada benderanya mad jaiz. Belum, karena belum kita temuin sama ilah ya. Teorinya mad jaiz pengertiannya itu kan kalau huruf madnya itu bertemu hamzah, sementara ketika kita wakofkan fasajadu maka belum bertemu hamzahnya ilah. Atau kalau kita wakofin di ilah fasajadu ilah, nah maka ilah juga belum menjadi mad jaiz karena alifnya itu belum bertemu lafadz iblis gitu ya. Fasajadu illa iblis. Untuk belajar huruf mad jaiznya kita baca 2 harokat aja. Iblis sinnya tipis taruh bawah antara gusi bawah sama gigi bawah ya, sama kayak zai mahrotnya. Iblis, jadi ujung lidah jangan sampai naik ke atas. Iblis, nasta'in, mustaqim ya, dibacanya merenges. Aba wastakbar. Nah ini tadi ya, abanya panjang, wastakbar barnya itu kita tebelin, dibaca tafkhim roknya karena jatuh setelah harokat fathah. Nah jangan sampai rok yang tebal tadi ngebawa ba jadi ikut tebel. Yang monyong itu cukup roknya, baknya jangan dimonyongin ya, baknya tetap mangabar ya, terus roknya itu baru kita monyongin ya, kita tebelin. Jadi jangan jadi o, jangan wastakbor bor, nah itu jangan. Jadi yang kita tebelin roknya doang. Aba wastakbar, yang udah bisa hamas tanya kasih hamas, kafnya kasih hamas. Wastakbar, wastakbar, Allahu akbar ya. Kalau kita sholat juga dilatih ya Bu, pas kita sholat dilatih akbar, kafnya hamas, roknya ditebelin ya, akbar. Wa kana minal kafirin. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Tengah apa? 1, 2, 3. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul. Apa? 1, 2, 3. Alam amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawat. Apa? 1, 2, 3. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawat. Ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma
tubdun. Baik apa? 1, 2, 3. Waibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Baik apa? 1, 2, 3. Wa'alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Kenapa? 1, 2, 3. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kenapa? 1, 2, 3. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Kenapa? 1, 2, 3. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kenapa? 1, 2, 3. Wa kana minal kafirin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qala ya Adamu ambikum. Qala ya Adamu ambikum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum takhfuun. Fa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Adamu bi amrikum. Baca yang mana? Yang ditambah-tambahin. Qala ya Adamu bi amrikum. Yang tambah-tambahin. Qala ya Adamu bi amrikum. Nggak ada bi-nya. Nggak ada biamnya, nggak ada. Qala ya Adamu bi Nah, itu.
Salah nggak ayatnya? Ambil. Nah, Qala ya Adamu bi nggak ada bi-nya. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim walamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu tub'atun ya Allah wa a'lamu ma tub'atuna wa ma kuntum taktumun wa id qulna lil Nah, aja. Nanya panjang. wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim falamma Amba'ahum. falamma falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas Wat. ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya Adam. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim falamma Nama panjang. amba'ahum bi asma'ihim qala Kalau berhenti kol itu. Jangan kol. falamma amba'ahum bi asma'ihim qala Kol. Qala alam aqul lakum inni
Ini panjang. Qala alam aqul lakum inni Ini panjang. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'lamun wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis ana wa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Bi, tekan. Iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Am. Ambi, tekan. Amba'ahum ini. Ini Wa
Fasajadu. Fasajadu illa iblis abawas takbar bakana minal kafirin. Yang bantu jawab lah, ayo. Bisa malu-malu. Wajib Kamti kali. Bantuin saya jawab. Kalau seandainya berhenti misalnya di fill up, ada wakop nih, terus main tabrak aja, lanjut. Nah, ayo bantu jawab. Gimana? Wajib tadi gimana? Kalau di wasol, Hmm? baca wal adi. Hmm. Kalau dia wakaf, hukumnya adi. Kalau di wakop nggak ada hukum dia, Ya. bukan mat. Kalau wasol, Nah pertanyaannya dilanjutinnya itu kagak diulang. Nah, Diambil ya. nah, boleh nggak? Kan gak ada wakaf. Nggak ada tanda wakop nih. Nah, harusnya kan kalau yang saya ajarin kan ulang mundur. Nah dinabrak nih, langsung. Mana boleh nggak? kalau hurufnya di belakang waw, katanya boleh. Gimana? Jadi bu nggak ada tandanya. Ya bacanya wasol. Nah, ya dia berhenti di situ. Oh di wal adi. Nama berarti kan nggak ada tanda. Contohnya maksudnya. Contohnya contohnya ada orang baca belum tanda wakaf dia berhenti. Nah, terus diterusin nggak diulang gitu. Harusnya diulang. Nah ini kok orang kagak diulang. Nah boleh nggak? Gimana Bunda Komarian? Nggak boleh. Karena nah iya itu jawabannya udah gitu aja. Karena nggak ada tanda wakaf. Ya gimana gitu. Ingat-ingat ya, kesalahan itu dalam baca Quran ya ada dua. Ada yang pertama namanya khafi, kesalahan kecil ya. Ada yang kedua yaitu kesalahan jali, kesalahan besar. Dalam baca Quran itu ada kesalahan khafi, ada kesalahan jali. Ketika ada orang dia berhenti yang mana bukan di tanda wakaf ya, itu salah, tapi salahnya khafi, kecil. Nah, kesalahan itu terhapus ketika dia mundur dari belakang. Jadi ya, misalnya kita baca ola alam aku lakum ini alamu ghaibas samawat. Kan tadi saya ajarin bertiga di situ ya. Ola alam aku lakum ini alamu ghaibas samawat. Itu kan belum tanda wakaf tuh. Itu secara hukum tajwid itu salah, tapi salahnya khafi, kecil. Nah, andai kata kita mundur ghaibas samawati wal ardi wa dan tentunya ya. Nah, maka kesalahan tadi, jadi gampangnya malaikatnya tetap salah nih. Pas dia mundur dihapus salahnya, benar. Jadi nggak jadi salah. Harusnya tadi salah secara khafi, ya salah secara kecil. Nah, ketika dia mundur, malaikat tahu, berarti nafasnya nggak kuat. Ya kan? Akhirnya dia mundur, dia ulang lagi ghaibas samawati wal ardi dan seterusnya, maka kesalahan kopi tadi dihapus. Berarti dianggap benar. Nah, itu tadi orang yang pertama tuh. Orang yang kedua bacanya sama nih. Ola alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawat. Dia berhenti di situ. Salah apa namanya? Kofi. Ditulis sama malaikat, salah kofi. Bukan diurang malah disambung. Wal ardi wa a'lamu, jadi salah jali. Jadi salah besar. Yang tadinya salah kecil dihapus tapi jadi salah besar. Kalau yang pertama salah kecil pas dihapus hilang, berarti nggak ada salah. Bisa bedain? Nah, itu. Nah, jadi kalau kita berhenti tanpa wakaf sebetulnya secara baca Quran ya tetap salah. Cuman andai kata kita mundur
maka kesalahan tadi ditolerir, dimakfu. Ya mungkin karena kita kurang napasnya, mungkin bacaannya berbelit-belit, kan ada tuh bacaannya kadang-kadang dempet-dempet ya. Nah buat ibu-ibu yang matanya udah agak siwer kan, tapi kalau ngeliat duit ya ngerti. Nah itu kan bisa jadi ya, wah ini ribet, akhirnya berhentiin aja. Makanya kalau ada bacaan ribet tuh jangan diterusin. Itu juga kesalahan pemula, rata-rata itu yang saya temuin. Pas bacanya ribet malah diterusin. Ya, jangan salah, berhenti aja. Karena ketika bacaan ribet, apalagi napas kita udah mulai habis kita terusin, bukan makin bener, makin tambah salah. Gitu ya. Nah terkhusus untuk yang lam alif, karena tadi Bu Aang nyampainya wal ar tadi ya. Kata kita berhenti di goibas sama wati wal ar, ini udah beda pembahasan sebetulnya. Karena tanda lam alif itu singkatan dari la waqafa bihi. Ingat-ingat ya, la artinya tidak, waqafa artinya berhenti, bihi dengannya, maksudnya di situ. Nah disingkat menjadi lam alif. Karena kalau tulis la waqafa bihi panjangan ya, kita juga nggak bisa baca paling. Makanya tulis saja lam alif. Nah singkatan dari la waqafa bihi, tidak boleh berhenti di situ. Nah nggak boleh berhenti di situ, itu ada dua alasan. Satu, kalau seandainya napasnya masih sanggup. Jadi kalau andai kata napasnya masih sanggup, maka dia wajib melanjutkan bacaan. Itu ya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dia mengetahui di situ ada tanda lam alif. Ya, kalau dia mengetahui ada tanda lam alif, maka dia juga wajib lanjut wasol, namanya ya. Nah, andai kata udah tahu di situ lam alif, napasnya pun kuat, jadi kebalikan nih. Napas kuat, di situ udah tahu lam alif, kok berhenti di situ? Nah itu juga termasuk kesalahan jali. Karena ada dua kesalahan, satu dia punya napas kuat, yang kedua yaitu dia tahu bahwa di situ statusnya lam alif. Nah, beda lagi kalau ibu pas baca sendiri, ini kan baca rame-rame lah. Ini udah berapa kali baca? 3 kali ya. 3 kali baca ibu udah paham lah, itu lam alif. Tapi seandainya ibu ntar baca di rumah nih, gitu ya, tiba-tiba pas baca kok lam alif, kok emang berhenti di situ? Selama alasannya satu karena napas gak kuat, gak ada masalah. Atau karena emang ibu gak tahu di situ lam alif, pas sudah berhenti wal adlat lam alif, ya udah gak apa-apa, lanjutin aja wa lamu, gak usah mundur, paham nggak? Gitu. Tapi kalau ibu tahu di situ lam alif atau napasnya cukup untuk melanjutkan, mewasolkan, lah kok malah berhenti di lam alif, sengaja berhenti di lam alif, kesalahannya kesalahan jali. Jadi kesalahannya kesalahan besar. Saya ulang balik nyontohin paling gampang ya di Fatihah tuh ayat terakhir. Nah, lafaz yang ayat terakhir tuh, yang ayat ke-7 ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu tandanya lam alif tuh. Enggak? Enggak kan ya? Tapi ada wakafnya. Kalau ada wakaf pada lam alif gimana? Jadi sebetulnya lam alif, mim gitu ya, qaf lam, shad lam, mim itu sebetulnya bukan tanda wakaf, ya tanda aja udah. Kalau dalam ulumul Quran, dalam ilmu tajwid itu namanya isyarah, ya tanda doang. Jadi nggak ada sebutan tanda wakaf. Yang namain tanda wakaf itu kita, orang Indonesia. Ya lagi-lagi orang Indonesia kan pinter, nggak ada sin tebel dibilang sin tebel. Di Arab kagak ada sin tebel, sin tipis kagak ada. Ya. Tanda bulatan di bawah itu kalau seandainya ibu baca di surat lain ya, bukan di surat itu. Nah, di surat lain ibu misalnya nemuin kayak gitu, nah jangan berhenti di posisi itu. Jadi jangan sodakollah di situ, nggak pakai gitulah. Jadi ada kata ibu nemuin ada bacaan kok tandanya lam alif, terus bawahnya ada bunderan. Nah itu tandanya itu kalimat belum selesai. Ya baik berada di ayat ataupun di nomor, itu kan masih dalam ayat. Ya kan, nah ada yang mati di nomor, itu bukan nol sebetulnya, tanda angka apa sih, kayak angka 5 itu bentuknya kayak angka 5. Nah kalau seandainya ibu ntar nemuin, nah kita lagi baca nih, lagi baca di rumah, nemuin posisi kayak gitu, misalnya katakan adanya di ayat, kan kalau udah di ayat sebetulnya boleh sodakollah ya. Misalnya ibu baca lam alifnya di ayat ya, nah terus ibu sodakollah itu sebetulnya boleh. Tapi kalau di bawahnya kok ada tanda kayak buletan kayak angka 5, nah itu usahain jangan sodakollah di situ. Karena kalau bahasa cerita tuh paragraf itu alinianya belum selesai. Jadi masih ada sambungan di bawah.
Tapi ini kalau buat baca, kalau buat belajar nggak apa-apa. Misalnya ini saya ngajarin ibu, nanti ketemu yang kayak gitu, ya tetap kita berhenti. Mau kepanjangan ntar ayatnya malah nggak habis-habis, ya kan? Tapi kalau buat baca di rumah, ibu baca di rumah kok ada tanda lam alif bawahnya ada bunderan, jangan sodaqallah di situ, karena itu ceritanya belum selesai. Ibarat orang cerita tuh belum selesai, di Ragunan belum disebutin gitu ya, cerita di Ragunan ngapain, melihat apa aja belum disebutin. Nah, ibaratnya kita udah nyelesain cerita. Kalau baca sendiri dan bukan untuk belajar. Tapi kalau untuk belajar nggak ada masalah. Ibu ngajarin anak, ibu ngajarin murid misalnya gitu ya, dan sebagainya. Seandainya emang buat latihan nggak apa-apa berarti di situ. Nah, balik lagi nih ke lam alif tadi. Nah, di lafaz Al-Fatihah itu lam alif di situ tandanya berarti lawaqafa bihi. Ya jangan berhenti di situ. Jadi seandainya ibu berhenti di situ, terus ditanya. Misalnya ibu baca ya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berarti ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu ditanya, kenapa kamu berhenti di situ? Napas saya nggak kuat. Itu benar. Berarti ibu nggak salah, ya. Atau ibu nggak tahu, nggak pernah merhatiin kalau di situ lam alif. Jadi ibu baca aja dari zaman dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Napas mah kuat, cuman berhenti aja orang biasaan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditanya, kenapa kamu berhenti situ? Ya berhenti aja, kan ada tandanya. Pas dikasih tahu, tandanya kan lam alif. Oh, baru tahu saya. Berarti selama ini dia nggak tahu, ya kan? Nah, orang yang dua model kayak gini nggak salah. Ya, dia tidak terhukumi salah dalam baca Quran. Tapi andai kata ada orang dibaca kayak tadi tuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditanya, kenapa kamu berhenti? Lah ini ada tandanya lam alif. Nah, itu baru kesalahan khafi, kesalahan jali, ya, kesalahan besar. Kenapa? Karena dia tahu di situ ada lam alif dan napasnya juga cukup. Itu yang membedakan ya. Makanya saya sering nyontohin kepada ibu-ibu misalnya, kalau yang sering jamaah tahu lah. Ya namanya manusia itu kan kadang-kadang juga lagi capek gitu ya, lagi ngedrop, lagi apa namanya, lagi nggak mood lah gampangnya gitu kalau bahasa anak sekarang. Itu saya juga sering kalau pas lagi napas nggak kuat, ya itu saya berhentiinnya di depannya. Kayak kemarin tuh malam Sabtu kemarin yang ibu ngaji malam Sabtu kemarin, saya karena capek saya, itu saya terusin. Jadi saya tabrak lam alifnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, mundur, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang saya baca itu berhentinya di alaihim yang kedua. Kan tandanya kan di alaihim pertama, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, saya tabrak tuh. Ya itu ini aja tadi tuh. Ya, ghaibas samawati wal ardh. Ya terus kita tabrak wa a'lamu ma. Jadi saya sendiri gitu. Ini saya pribadi ya. Saya pribadi ya karena diajarin guru saya ini begitu. Pokoknya jalanin ntar kalau napas saya nggak kuat, lagi capek apa segala macam, lagi nggak mood, tabrak aja udah. Ya minimal tabrak satu atau dua kata. Jadi kita tabrak ghairul maghdub juga boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Boleh. Ya cuman kalau saya kebiasaannya di alaihim yang kedua. Kalau saya ya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nanti tinggal mundur. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau napas nggak kuat. Ya, kalau napas kuat ya tabrak aja sampai waladdallin. Ya. Saya coba lagi, saya evaluasi dari awal tadi. A'udzubillah. Nah, untuk lafaz syaiton tadi ada beberapa yang shinnya balik lagi ke setelan awal, ya, ke setelan pabrik. Ya, shinnya jangan lupa tebel, syaiton itu shinnya tebel. Ya, a'udzubillahi minasy syaiton. Jangan lupa. Ujung lidah taruh di langit atas yang keras ya. Bedanya shin sama shin kan itu. Kalau shin tebal, ujung lidah ya, ujung lidah taruh di langit-langit yang keras. Kalau shin tipis, ujung lidah antara gigi sama gusi. Jadi beda bu, di bawah dia.
Kalau sin tebel naik ke atas, ya. Jadi kalau sin tebel dia naik ke atas, kalau sin tipis ke bawah. Makanya gampang banget nyeriinnya kalau ibu baca a'udzubillahi minasyaiton. Nah, itu pasti bacanya sin tipis. Ya, karena bawahnya ngikut. Jadi bawahnya nggak ngikut, langsung ke atas. Ya, a'udzubillahi minasyaiton. Gitu ya. Syaitonir. Terus ya Adamu. Nah, hati-hati tadi saya sampaikan. Ya Adamu nama-nama nabi ya. Adamunya panjang. Ambihum, tadi ada beberapa yang kegentak. Nah, nih yang gentak nih ya namanya. Jadi setengah ketokan ya. Harusnya ketika dibaca ambihum ya Adamu ambihum. Perhatikan. Nah ini yang digentak sekarang, digentak sama dia humnya. Ambihum. Jadi nggak sesuai sama ketokan. Ya, harusnya ambihum. Yang setengah ambihum. Sama nggak sama ketokan? Enggak, itu setengah namanya ya. Jadi belum pas, terus langsung dia masuk ke B-nya, ke home-nya itu. Nah itu padahal waktu kemarin kita bahas, padahal cara bacanya itu kita baca tadwir ya, pelan ya. Gimana kalau nanti kita bacanya dengan pola tipe, tartil, itu lebih bahaya. Ambihum, belum. Harusnya ambihum. Gitu. Jadi hati-hati itu yang setengah-setengah. Di asma'ihim, asma itu mat wajib, jangan lupa ada bendera tebal gitu. Namanya wajib ya berarti 5 sampai 6. Nama lengkapnya mat wajib muttasil. Ya, mat artinya panjang, wajib ya wajib harus, muttasil artinya bersambung. Maksudnya huruf yang katanya bersambung ketika bertemu huruf mat. Asma'i itu kan artinya nama-nama ya. Asmaul husna itu artinya nama-nama. Nah, jadi asma itu karena dia mat wajib, huruf matnya bertemu hamzah dalam satu kata, maka wajib dibaca 5 sampai 6. Nah, beda sama falama nih. Falama amba'ahum dia mat jaiz. Nama lengkapnya mat jaiz munfasil. Mat artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Jadi lawan dari mutasil. Kalau mutasil tersambung, kalau munfasil terpisah. Jadi maksudnya beda kata gitu ya. Makanya mat jaiz boleh dibaca 3 model. Boleh 2 berarti dikembalikan ke hukum asal yaitu mat tabi'i karena asalnya mat tabi'i dia. Atau dibaca 6 ya seperti mat wajib karena bertemu hamzah. Atau dibaca ausat tengah-tengah antara 2 sama 6 berarti 4. Terus kemudian amba'ahum. Nanti nggak sama tadi, amba'ahumnya jangan digentak. Amba'ahum ya, terus ba'anya tuh pendek. Ya, kemarin udah saya sampaikan ya. Jadi ba'anya tuh ba pendek terus a-nya ada harokat. Jadi bukan ba panjang. Bukan amba'ahum, bukan. Amba'ahum. Jadi a-nya, ba-nya itu pendek, a-nya itu berharokat dia. Bukan alif biasa ya. Bukan amba'ahum, bukan, tapi amba'ahum ya, pendek dia. Nah yang kayak gitu digentak boleh orang setengah. Amba'ahum memang karena setengah ketokan ya, satu ketokan ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang tadi ambihum ya nggak boleh. Orang dia masih ditahan binya belum sempurna kok dimasukin ke hum. Nah berarti hamzahnya terbaca tidak sempurna. Di asma'ihim sama ya yang depan mat wajib. Nah andai kata kita mau berhenti tuh tadi kayak Bu Bandi misalnya berhenti di kola, nggak apa-apa berhenti di kola, nggak mesti harus sama saya ya, tapi cara berhentinya bener. Nah bacanya jangan kola, jangan, tapi kol. Di asma'ihim kol itu nggak apa-apa. Kola alam tinggal lanjutin gitu ya. Qala alam aqul lakum inni. Nah ini juga ini panjang, jangan inni a'lamu. Pokoknya kan dilihat aja di video ya, video saya, video YouTube saya udah pada subscribe belum nih? Dilihat bener nggak sih saya salah kan? Kadang-kadang ibu-ibu kan ngeyel.
ditulis salah, mosok sih loh. Ya, ternyata dilihat tuh, oh iya benar. Dia tahu maksudnya kalau saya nggak mengada-ngada, gitu ya. Jadi saya nggak mengada-ngada, ibu salah yang itu ya saya tulis salah yang itu. Jadi kalau nggak percaya kan dilihat YouTube saya tuh, ntar ibu baca tuh, oh nih, berarti saya salahnya di sini, oh benar berarti Pak Ustadz. Dan itu penting kadang-kadang karena kita nggak sadar. Itu tadi kayak ini nih, ini itu dibaca pendek, ini a'lamu, ntar ketemu ini lagi, ini a'lamu, itu terus saja dibaca pendek. Dia nggak sadar kalau ini itu panjang. Ya. Walaupun sekalipun dia nggak ketemu dengan hamzah ya, statusnya menjadi mad jari. Sekalipun dia nggak ketemu hamzah, ini itu panjang. Karena ada dua kata di situ, ini dari lafaz inna sama iya. Iyanya namanya yang mutakalim ya. Jadi inna ini nah itu panjang. A'lamu ghaibas samawat. Samawat ketika diwakofin maka menjadi mad mad arif disukun. Ya, jadi boleh dipanjangin. Ghaibas samawat. Kan mad arif disukun itu pengertiannya yaitu mad tabi'i yang diwakofkan. Gitu ya. Jadi yang namanya mad arif disukun adalah mad tabi'i yang diwakofkan. Nah, samawati uangnya itu kan mad tabi'i. Diwakofin ya harus panjang. Ghaibas samawat. Makanya kayak tadi kola tuh kolnya juga mad tabi'i. Makanya ketika diwakofin juga harus panjang. Ihim kol gitu. Wal ardi. Nah wal ardi bukan mad arif disukun, makanya nggak boleh dipanjangin. Kalau seandainya terpaksa kita parkir di situ seandainya ya. Tapi yang saya ajarin ini kan tadi kita tabrak aja. Wa a'lamu ma tubdun wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ini juga tadi kuntum tadi ada tuh yang bentak tuh. Kuntum tak. Jadi omnya belum sempurna. Kuntum taktumun. Nah, jadi ketokannya nggak pas. Kuntum tak tuh belum. Harusnya kuntum tak tumun. Jadi jangan kuntum tak belum. Kuntum tak belum. Ya ibarat ibu main bekel, tau nggak bola bekel bu? Tahu ya? Kan suka main bekel tuh gitu. Ketika ibu lempar tuh, ya tuk kan begitu. Nggak ada bola bekel tuk. Nggak ada. Bola bekel apa? Jadi pasnya itu ketokan itu seperti itu fungsinya ketokan. Jadi biar pas gitanya bacanya. Wa in qulna, tadi qulna juga ada yang pendek tuh ya, qulnanya panjang. Wa in qulna lil malaikatnya mad wajib. Ada bendera gitu. Berarti 5 sampai 6. Lil malaikatis juduli Adam sama. Adam tuh pokoknya A-nya panjang, ingat-ingat. Ya, bukan maknya yang panjang, jangan li adama, jangan. Kebalik. Yang panjang A-nya. Li adama fasajadu. Fa ya, bukan wa ya, bukan wa saja, bukan fa. Oh, iya kan? Ya, ntar lihat di YouTube. Ini salah satu yang ngeyel. Iya, cirinya mama gitu kok dikasih tahu. Nggak terima. Oh, bulannya aja tahu tadi wa. Fasajadu. Nah, fasajadu illa iblis. Nah, iblis juga sama tuh, matahari disukun. Iblis li-nya kan huruf jalan ya, harokat kasroh bertemu ya sukun. Maka statusnya menjadi mad tabi'i. Li. Nah, li-nya itu kan mad tabi'i. Mad tabi'i yang diwakofkan, maka statusnya menjadi mad arif disukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. 2 ya berarti seperti mad tabi'i, dihukumi pendek ya, 2 harokat. Boleh. Nah, kata kita baca iblis 2 doang boleh. Atau dibaca 4 iblis boleh. Maksimal 6 ya. Aba wastakbar. Nah, barnya tadi udah lumayan tuh. Barnya jangan dimonyongin, yang dimonyongin rohnya tadi benar. Wa kana minal kafirin. Yo bilang apa? 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Tengah apa? 1, 2, 3. Wa idas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Apa? 1, 2, 3. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tengah apa? 1, 2, 3. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Kenapa? 1, 2, 3. Fasajadu illa iblis. Kenapa? 1, 2, 3. Aba wastakbar. Kenapa? 1, 2, 3. Wa